Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas kawasan ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol juga terpantau normal dan lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan jalur yang berlawanan arah. Dan berikutnya saya ajak kita pantau di lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini terpantau di CCTV kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng. Peningkatan volume kendaraan terjadi di kawasan ini dan perlambatan kecepatan kendaraan juga sudah mulai terjadi. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap bersabar dengan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang terpantau cukup lancar. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, didominasi oleh kendaraan roda 4 yang melintas kawasan ini. Harap berhati-hati dan selalu bersabar ketika Anda berkendara. Kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas terpantau di CCTV kami dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dan pada siang hari ini terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya juga masih relatif lancar dan normal. Kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap bagi Anda untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan pemirsa, kita akan lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepat di exit tol Bekasi Barat. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan keluar menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, Jalan Ahmad Yani terpantau lebih lancar dan peningkatan volume kendaraan tidak terlihat di kawasan ini. Namun bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap bersabar dalam menunggu traffic light. Kemudian dari arah sebaliknya, yakni dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani atau yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol juga masih normal dan relatif lancar pada siang hari ini. Harap bagi Anda para pengendara untuk tidak melawan arah dikarenakan di CCTV kami masih terpantau kendaraan-kendaraan yang melawan arah. Untuk itu selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi kenyamanan dan juga keamanan Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat mengunjungi website maupun akun dari Instagram korlantaspolri.tmc untuk mengetahui informasi-informasi terbaru terkait dengan lalu lintas. Dan demikian informasi dari Brigadir Susan, selamat siang dan salam presisi. Dalam rangka operasi keselamatan Candi 2026, Satlantas Polres Wonosobo bersama instansi terkait melaksanakan rem cek bus dan pemeriksaan kesehatan pengemudi. Kegiatan digelar di Terminal Mendolo, Wonosobo sebagai langkah preventif untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Satlantas Polres Wonosobo bersama instansi terkait melaksanakan pemeriksaan kesehatan kru bus serta rem cek kendaraan angkutan umum di Terminal Tipe A Mendolo, Wonosobo pada Selasa 3 Februari 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat ini dipimpin oleh Wakapolres Wonosobo dan dihadiri pejabat utama Polres, Kasatlantas beserta jajaran, Sidokes Polres Wonosobo serta perwakilan Kementerian Perhubungan Terminal Mendolo. Selain pemeriksaan teknis kendaraan, petugas juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi kru sopir bus serta masyarakat dan penumpang di kawasan terminal untuk memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dalam kegiatan ini, Satlantas Polres Wonosobo juga melaksanakan program Polisi Menyapa dengan berdialog langsung bersama pengemudi, pengelola PO, dan masyarakat, serta menyampaikan imbauan keselamatan dan kepatuhan berlalu lintas. Kasatlantas Polres Wonosobo AKP Seno Hartanto menyampaikan kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas khususnya pada angkutan umum. Menurutnya, keselamatan penumpang menjadi prioritas utama sehingga kendaraan dan pengemudi yang beroperasi harus memenuhi standar keselamatan baik dari aspek administrasi maupun kondisi teknis. Rem cek dilakukan terhadap sejumlah bus dan PO yang beroperasi
meliputi pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan, SIM pengemudi, dan kondisi teknis bus. Hasilnya seluruh kendaraan dinyatakan dapat beroperasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi keselamatan Candi 2026 dalam rangka meningkatkan Kamsaltib Carlantas di wilayah Kabupaten Wonosobo. Selama pelaksanaan, situasi berlangsung aman, lancar, dan terkendali. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satlantas Polres Probolinggo Kota menertibkan puluhan bus dan truk bertonnase besar yang nekat melintas di jalur tengah kota Probolinggo di waktu malam. Penertiban dilakukan sebagai upaya menjaga Kamsaltib Carlantas. Satlantas Polres Probolinggo Kota menertibkan bus dan truk bertonnase besar yang melintas di jalur tengah kota. Sebanyak 23 kendaraan dihentikan, ditilang, dan diarahkan putar balik melalui jalur lingkar. Penindakan dilakukan karena melanggar rambu larangan dan berpotensi membahayakan keselamatan, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat demi kelancaran lalu lintas. Dalam operasi tersebut, petugas mendapati sejumlah kendaraan besar melanggar rambu larangan masuk kota yang telah terpasang di berbagai titik perbatasan wilayah. Kendaraan-kendaraan tersebut seharusnya melintas melalui jalur lingkar utara atau jalur lingkar selatan. Petugas menghentikan sebanyak 23 kendaraan besar. Seluruhnya diminta putar balik dan diarahkan melintas jalur lingkar. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, mulai dari SIM, STNK, hingga bukti ujikir. Dalam keterangan tertulis, Kanis Turjawali Satlantas Polres Probolinggo Kota, Ibtu Tohari mengatakan, penindakan dilakukan karena pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, terutama di ruas jalan dalam kota yang memiliki kepadatan aktivitas masyarakat. Tak hanya bus dan truk, petugas juga menindak sebuah kendaraan pick-up bermuatan lemari kayu yang kedapatan melebihi kapasitas angkut. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Demikian yang dapat kami laporkan. Saya Bribda Maulidihan dari Polres Probolinggo Kota menyampaikan untuk TV Polri. Pemirsa, personil Polsek Payangan melaksanakan kegiatan pemupukan tanaman jagung sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di lahan milik warga atas nama Imade Astawa yang berlokasi di Banjar Dasong, Desa Bukian, Kecamatan Payangan. Halo Sobat Polri, dengan saya Priko Cynthia. Guna mendukung kegiatan ketahanan pangan, Polres Gianyar melalui Polsek Payangan melaksanakan kegiatan pemeliharaan jagung seluas 5 are di Subak Bukian Payangan. Berikut laporannya untuk Anda. Dalam keterangan tertulis, Kapolsek Payangan AKP Iputu Budiartama mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian. Melalui kegiatan seperti ini, Kapolsek berharap dapat membantu meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat serta mempererat sinergi antara Polri dan warga dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dari Humas Polres Gianyar, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur menunjukkan komitmennya dalam menjaga keselamatan pengguna jalan dengan melakukan penambalan jalan berlubang di sejumlah titik rawan kecelakaan. Selamat siang, salam presisi. Kami, personil Polresta Banyuwangi, melaporkan pada hari ini, Selasa 3 Februari 2026, melaksanakan giat penambalan jalan berlubang di wilayah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2026.
Atas perintah Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofik Ripto Himawan, seluruh jajaran personil serentak melaksanakan kegiatan rutin penambalan jalan berlubang pada Selasa 3 Februari 2026. Kegiatan ini menyasar titik-titik black spot dan jalur protokol yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim dalam beberapa waktu terakhir. Kapolresta Banyuwangi menegaskan langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Para personil menutup lubang jalan menggunakan material pasir, batu, semen, hingga aspal cold mix di lokasi strategis. Aksi tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai membantu meningkatkan keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelayanan presisi dan humanis Polresta Banyuwangi kepada masyarakat. Dari tim Humas Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.